Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno tidak seperti biasanya. Dengan mimik wajah yang memerah, Soekarno langsung pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Soekarno lantas menggebrak meja. Sontak, Guntur anak Bung Karno lantas bertanya, "Ayah, kenapa ayah menggebrak meja dengan wajah memerah?" Tanpa tendeng aling-aling, Soekarno menjawab, "Saya terkadang merasa jedak dengan Bung Hatta. Saya terkadang saling pukul-memukul dengan Bung Hatta. Tetapi menghilangkan Hatta dari teks proklamasi benar-benar tidak saya toleransi lagi. Menghilangkan nama Hatta dari teks proklamasi itu merupakan sebuah dosa besar bagi bangsa ini. Karena dia berjasa dan aku pun yang masih berseteru dengan Bung Hatta, aku masih mengakui jasa besar Bung Hatta bagi bangsa ini." Itulah cuplikan percakapan antara Soekarno dengan Guntur ketika Soekarno marah karena Hatta diremehkan. Dalam catatan sejarah, hubungan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sangat berwarna. Terkadang mesra, terkadang juga sering diwarnai perbedaan pandangan politik. Bahkan hingga akhirnya pada tahun 1956, Hatta mengundurkan diri dari posisi wakil presiden karena sebuah perbedaan politik dengan Presiden Soekarno. Namun, Soekarno dan Hatta tetap saling menghormati walau tidak lagi bersama. Bahkan Soekarno pernah sangat marah terhadap Ketua CCPKI D.N. Aidit saat membacakan naskah proklamasi 17 Agustus tanpa menyebut nama Hatta. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno tidak seperti biasanya. Dengan mimik wajah yang memerah, Soekarno langsung pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Soekarno lantas menggebrak meja. Sontak, Guntur anak Bung Karno lantas bertanya, "Ayah, kenapa ayah menggebrak meja dengan wajah memerah?" Tanpa tendeng aling-aling, Soekarno menjawab, "Saya terkadang merasa jedak dengan Bung Hatta. Saya terkadang saling pukul-memukul dengan Bung Hatta. Tetapi menghilangkan Hatta dari teks proklamasi benar-benar tidak saya toleransi lagi. Menghilangkan Hatta dari teks proklamasi itu merupakan sebuah dosa bagi bangsa ini. Karena dia berjasa dan aku pun yang meskipun masih berseteru dengan Bung Hatta, aku masih mengakui jasa besar Bung Hatta bagi bangsa ini." Sebaliknya, meskipun mereka saling bermusuhan dalam hal politik, Hatta pun selalu membela Soekarno dari orang-orang yang mengejeknya. Hatta tidak rela Presiden Republik Indonesia ini dilecehkan di luar negeri. Pada tahun 1956, ketika Hatta melakukan kunjungan ke Amerika, dan Amerika pada waktu itu kondisinya sangat marah kepada Presiden Soekarno. Karena itulah Amerika berharap kepada Hatta yang mengundurkan diri mengeluarkan pernyataan dan pendeklarasian kebencian terhadap Soekarno. Tapi harapan Presiden Amerika itu sirna ketika Bung Hatta mengatakan, "Kalian jangan menjelek-jelekan presiden saya.
Meskipun begitu, Soekarno adalah presiden maupun pemimpin saya. Dan dia adalah orang yang sangat saya hormati, begitu juga seluruh rakyat Indonesia menghormatinya. Seiring berjalannya waktu, di akhir hayat sosok sang proklamator Soekarno, konon pertemuan terakhir dua sahabat itu begitu mengharukan. Tidak banyak kata yang terucap, tapi keduanya telah saling mengerti dan saling memaafkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Soekarno akhirnya memejamkan matanya untuk selamanya. Sungguh, ini adalah sebuah teladan dari dua bapak bangsa Indonesia. Saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Sahabat, tetaplah sahabat. Politik, tetaplah politik. Meskipun dua bapak bangsa Indonesia ini saling bermusuhan, saling berbeda pendapat dalam hal politik, akan tetapi persahabatan mereka tidak dapat terpisahkan. Hal inilah yang harus ditiru oleh para pejabat, bahkan kita sendiri sebagai penerus generasi yang kelak akan mengharumkan nama Indonesia di dunia. Salam Jas Merah.